Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu berupa presentasi materi tentang penentuan biaya proses pengantar. Nah, di sini ada 4 anggota. Perkenalkan, saya Cahaya Vini Zuraida dengan NIM 4033. Kemudian anggota yang kedua ada Fairuz Akilhaq dengan NIM 4071. Kemudian ada Syarif Nur Hidayatullah dengan NIM 4014. Kemudian ada Yuliana Dwi Prastika dengan NIM 4052. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi hari ini, yaitu ada yang pertama, subbab pertama yaitu sistem akumulasi biaya proses. Dalam sistem akumulasi biaya proses ada 4 bab, yaitu yang pertama ada penentuan biaya menurut departemen, kemudian ada aliran fisik produksi. Kemudian yang ketiga ada akuntansi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kemudian yang keempat ada dampak otomatisasi pada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Kemudian di subbab yang kedua ada laporan biaya produksi. Nah, di sini ada isi laporan biaya produksi, kemudian satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan akhir, kemudian satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan ada unit dalam proses akhir, kemudian dua departemen tanpa unit dalam proses awal dan ada unit dalam proses akhir. Kita masuk ke materi pertama, yaitu sistem akumulasi biaya proses. Nah, tujuan diadakannya sistem akumulasi biaya yaitu untuk menghasilkan informasi biaya total dan per unit produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sistem akumulasi biaya yang baik adalah sistem yang dapat menghasilkan informasi biaya yang akurat dan dapat dioperasikan dengan biaya rendah. Secara garis besar, sistem akumulasi biaya dikelompokkan menjadi dua macam, yakni sistem akumulasi biaya pesanan dan sistem akumulasi biaya proses. Nah, sistem akumulasi biaya pesanan ini digunakan jika produk yang dihasilkan perusahaan bersifat heterogen dalam spesifikasi dan kuantitas yang berbeda, serta kombinasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produknya juga berbeda. Kemudian, sistem akumulasi biaya proses digunakan jika produk yang dihasilkan oleh perusahaan bersifat homogen dalam bentuk fisik dan sumber daya yang dibutuhkan per unitnya sama sepenuhnya. Kemudian ada penentuan biaya menurut departemen. Sistem penentuan biaya proses mengakumulasi biaya produksi yang berupa biaya bahan, kemudian ada biaya tenaga kerja, dan ada biaya overhead pabrik menurut departemen. Meskipun demikian, dalam sebuah departemen terdapat dua atau lebih pusat pemrosesan yang masing-masing memproduksi jenis produk yang berbeda. Nah, di sini ada aliran fisik produksi. Produk bergerak dengan pola tertentu dengan mengikuti aliran proses produksi. Pengetahuan tentang pola pergerakan fisik produk penting bagi akuntan karena akuntan mengikuti biaya sesuai dengan aliran fisik produk. Aliran fisik produksi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada aliran produk berurutan, kemudian ada aliran produk paralel, dan yang ketiga ada aliran produk selektif. Ini adalah contoh aliran produk. Yang pertama itu ada aliran produk berurutan. Nah, dalam aliran produk berurutan ini ada barang yang ada di departemen pemotongan. Nah, di departemen pemotongan ini tugasnya untuk memotong bahan baku yang melibatkan adanya biaya bahan, kemudian adanya biaya tenaga kerja, dan juga ada biaya overhead pabrik. Setelah pemotongan selesai dikerjakan, kemudian barang dikirimkan ke proses perakitan.
Nah, dalam proses perakitan ini ada meliputkan biaya bahan, kemudian meliputkan biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Setelah itu baru menjadi barang jadi. Kemudian dalam aliran produk paralel, ini di peraga 4.2, itu ada di perusahaan mobil, yang mana proses pengerjaannya itu yang pertama ada di departemen bodi, kemudian departemen mesin, dan juga departemen roda. Di ketiga departemen ini masing-masing membutuhkan biaya bahan, kemudian biaya tenaga kerja, dan kemudian juga biaya overhead pabrik. Jika ketiga departemen ini selesai mengerjakan pekerjaannya, kemudian mereka mengirimkan hasilnya ke departemen perakitan. Di departemen perakitan ini melakukan perakitan mobil yang melibatkan tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Baru setelah itu menjadi barang jadi. Kemudian ada aliran produk selektif. Itu ada di peraga 4.3. Nah, di aliran produk selektif ini contohnya ada di perusahaan daging. Di perusahaan daging, pekerjaan yang pertama kali dilakukan yaitu melakukan pemotongan daging di departemen pemotongan yang membutuhkan biaya bahan, kemudian biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian setelah itu sebagian daging yang telah dipotong dikirim ke departemen pengemasan dan menjadi barang jadi. Sebagian daging yang lain itu dikirim ke departemen pengasapan ataupun departemen penggilingan, dan baru dikirimkan ke departemen pengemasan, dan kemudian baru jadi barang jadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuliana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dalam proses pencatatannya, sebenarnya biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ke dalam buku besar dalam penentuan biaya proses ini pada dasarnya sama dengan penentuan pada biaya pesanan. Namun dalam penentuan biaya proses ini, biaya produksi yang terjadi itu akan dibebankan ke dalam departemen yang lain, sehingga hal tersebut akan sampai ke departemen yang lainnya. Selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai biaya bahan. Biaya bahan adalah sebuah penentuan biaya proses dengan melalui bukti permintaan bahan baku oleh bagian gudang yang merupakan dasar sebagai pembebanan untuk biaya bahan ke departemen yang lain, dan bukti permintaan bahan baku ini akan digunakan sebagai sistem pengendalian biaya bahan baku yang telah dipakai oleh bagian gudang. Selanjutnya. Berikut adalah contoh dari biaya bahan, yaitu PT Makmur adalah sebuah perusahaan mainan anak-anak dengan merek BB. Perusahaan mempunyai dua departemen produksi, yaitu Departemen Pemotongan dan Departemen Perakitan. Untuk kedua departemen tersebut, perusahaan mempunyai akun produk dalam proses secara terpisah. Permintaan bahan baku yang digunakan Departemen Pemotongan sebesar 100.000 dan Departemen Perakitan sebesar 50.000. Ajunan untuk mencatat pemakaian bahan baku oleh kedua departemen tersebut adalah sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen Pemotongan sebesar 100.000 dan barang dalam proses pada Departemen Perakitan sebesar 50.000 dan akan berpengaruh terhadap persediaan bahan baku sebesar 150.000. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Dalam biaya tenaga kerja ini, penentuan biaya proses pembebanannya langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung
dan tidak dilakukan pemisahan. Karena di dalam penentuan biaya proses tenaga kerja sendiri cukup untuk ditelusuri ke dalam departemen yang bersangkutan, bukan ke produk yang dihasilkan, dan juga tidak memerlukan sebuah pencatatan secara rinci seperti penentuan biaya pesanan. Dan untuk pencatatannya pun cukup menggunakan kartu kerja harian atau daftar hadir dari para tenaga kerja. Next. Contoh soalnya sebagai berikut. PT Jaya Elektrik adalah perusahaan perakitan radio dengan merek Taruno. Perusahaan tersebut mempunyai 2 departemen produksi, yaitu Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian. Untuk kedua departemen tersebut, perusahaan mempunyai akun produk dalam proses secara terpisah selama bulan Agustus, dan jam kerja langsung yang diserap Departemen Perakitan sebanyak 20 orang dengan tarif 2.000 per hari, sedangkan Departemen Pemotongan sebanyak 10 orang dengan tarif 1.000 per hari. Jurnalnya yaitu barang dalam proses pada Departemen Perakitan sebesar 40.000 dan barang dalam proses di Departemen Pemotongan sebesar 10.000 dan akan mempengaruhi gaji dan upah sebesar 50.000. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Seperti dalam penentuannya, biaya pesanan, dalam penentuan biaya proses overhead pabrik ini akan diakumulasikan ke dalam buku besar, dan perinciannya pun akan dicatat ke dalam kartu biaya. Pada saat jenis biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik yang terjadi, biaya tersebut akan dicatat ke dalam BOP pabrik yang sesungguhnya di dalam kartu biaya. Next. Contoh untuk BOP sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang terjadi pada PT Agung Company selama bulan Desember 2011 sebesar 250.000. Jumlah tersebut terdiri atas biaya listrik, telepon, dan air sebesar 50.000, depresiasi mesin pabrik 50.000, bahan penolong sebesar 70.000, biaya asuransi pabrik 30.000, gaji dan upah karyawan 50.000. Jurnal untuk mencatat BOP tersebut sebagai berikut. BOP sesungguhnya sebesar 250.000 dan akan mempengaruhi yang pertama yaitu utang usaha sebesar 50.000, akumulasi depresiasi mesin pabrik sebesar 50.000, bahan penolong sebesar 70.000, biaya asuransi sebesar 30.000 dan gaji dan upah sebesar 50.000. Next. Namun akan beda keadaannya jika dalam unit produk yang dihasilkan pada sebuah perusahaan itu setiap bulannya tidak sama atau mengalami perbedaan dalam satu bulannya. Maka untuk mengatasi keadaan tersebut, jumlah produk akan dibebankan terhadap BOP yang sesungguhnya. Dan untuk mengatasi ketidakadilan tersebut, maka pembebanan biaya produk akan diatasi dengan cara membebankan biaya overhead pabrik yang berdasarkan pada tarif, dan dasar pembebanannya pun harus dapat membebankan BOP yang secara adil kepada setiap departemen. Next. Contoh soal BOP yang berdasarkan pada tarif, yaitu PT Asuscom adalah sebuah perusahaan perakitan radio dengan merek Ikom. Perusahaan tersebut mempunyai 2 departemen perakitan dan departemen pemotongan. Untuk kedua departemen tersebut, perusahaan mempunyai akun produk dalam proses yang terpisah. Perusahaan membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan jam mesin dengan tarif ditentukan di muka untuk departemen perakitan 3.500 per jam dan departemen pemotongan 3.900 per jam. Selama bulan September, jam mesin yang digunakan Departemen Perakitan 4.050 jam kerja mesin dan Departemen Pemotongan 3.700 jam kerja mesin. Jurnal pembebanan BOP akhir bulan adalah sebagai berikut. Barang dalam proses pada Departemen Perakitan sebesar 14.175.000,
Dan barang dalam proses pada Departemen Pemotongan sebesar 14.430.000 akan berpengaruh terhadap BOP dibebankan sebesar 28.605.000 rupiah. Dalam perhitungannya, barang dalam proses pada Departemen Perakitan itu 4.050 akan dikali 3.500 sehingga menghasilkan 14.175.000 pada Departemen Perakitan, sedangkan barang dalam proses pada Departemen Pemotongan yaitu 3.700 dikali 3.900 akan menghasilkan 14.430. Next. Yang selanjutnya adalah mengenai dampak otomatisasi pada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Otomatisasi pabrik mengakibatkan banyak pekerjaan manusia tergantikan oleh mesin. Sehingga dari keadaan tersebut jumlah biaya dan tenaga kerja menjadi jumlah yang kecil dibandingkan pada biaya produksi. Turunnya jumlah biaya tenaga kerja ini akan diikuti dengan meningkatnya jumlah biaya overhead yang terjadi dalam pabrik. Dalam sebuah perusahaan, biaya tenaga kerja langsung dapat digabungkan dengan biaya overhead pabrik dalam satu jumlah yang disebut dengan biaya konversi dan akan dibebankan kepada setiap departemen dengan menggunakan satu tarif. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi adalah sebuah analisis terhadap aktivitas suatu departemen atau pusat biaya selama satu periode yang dibuat secara periodik untuk setiap departemen produksi. Laporan biaya produksi ini merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen dan akan menjadi sumber dokumen untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari departemen yang lainnya. Dalam laporan biaya produksi, hal-hal yang harus ada dalam sebuah laporan produksi ada 4. Yang pertama adalah biaya total dan biaya per unit. Yang kedua, biaya total dan biaya per unit bahan baku tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, biaya persediaan produk dan proses awal dan akhir. Yang terakhir, biaya yang ditransfer ke departemen selanjutnya. Dalam laporan biaya produksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu data kuantitas. Pada data kuantitas, data tersebut harus menunjukkan jumlah unit produk yang diproses oleh suatu departemen dalam satu periode. Dan hasil pemrosesan dari barang tersebut memiliki rumus yaitu masukan sama dengan keluaran. Dalam masukan terdapat unit dalam proses awal ditambah unit masuk proses ditambah unit ditambahkan ke produksi. Dalam pengeluaran terdapat unit selesai ditambah unit dalam proses akhir. Selanjutnya yang kedua adalah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasi pada sebuah departemen yang harus dipertanggungjawabkan. Jenis biaya yang diakumulasi tergantung pada posisi departemen tersebut. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban biaya. Dalam pertanggungjawaban biaya, informasi mengenai pertanggungjawaban biaya yang diakumulasi pada sebuah departemen. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan harus sama dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua. Lanjut. Satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan akhir. Pembuatan laporan produksi relatif sederhana karena suatu perusahaan hanya terdiri atas satu departemen produksi, bahkan aliran produksi sebagai berikut. Yang pertama, bahan, kemudian pabrik, dan menjadi barang jadi. Selanjutnya.
Contoh soalnya adalah PT Mutiara adalah perusahaan manufaktur yang terdiri dari suatu departemen produksi yang memulai beroperasi tanggal 1 Januari tahun 2010. Perusahaan tersebut memiliki data produksi sebagai berikut. Yang pertama, unit dalam proses persediaan awal sebesar 0 unit. Unit masuk proses sebesar 40.000 unit. Unit selesai diproses dan ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 40.000 unit. Dan unit dalam proses persediaan akhir sebesar 0 unit. Data biaya produksi bulan Januari 2010 adalah biaya ditambahkan ke dalam proses bulan ini. Bahan 100.000, tenaga kerja 150.000, dan biaya overhead pabrik 70.000. Dalam contoh ini perusahaan tidak memiliki produk dalam proses pada awal bulan karena perusahaan baru memulai beroperasi dan semua unit yang diproses pada Januari tahun 2010 telah selesai diproduksi. Dari contoh di atas dapat kita peroleh laporan biaya produksi yang terjadi di PT Mutiara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam data kuantitasnya terdapat 4 bagian, yaitu unit dalam proses persediaan awal sebesar 0 unit, dan unit masuk proses periode ini sebesar 40.000 unit. Hasil penjumlahannya adalah 40.000 unit sebagai masukan. Dan yang kedua, unit ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 40.000 unit dan unit dalam proses persediaan akhir sebesar 0 unit. Hasil penjumlahan dari kedua ini adalah 40.000 yang masuk dalam keluaran. Yang kedua, biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam biaya yang harus dipertanggungjawabkan ini terdapat biaya ditambahkan bulan ini, yaitu bahan, jumlah biayanya 100.000, jumlah biaya per unitnya 40.000, biaya per unitnya adalah 250, dan yang kedua tenaga kerja biaya awalnya 150.000, dibagi jumlah per unitnya 40.000, hasilnya adalah 375. Dan yang terakhir biaya overhead pabrik sebesar 70.000. Jumlah biaya per unitnya dibagi jumlah biaya per unitnya yaitu 40.000 sama dengan 175. Jumlah biayanya tadi ditambah menjadi 320.000 dan biaya per unitnya tadi juga ditambahkan menjadi 800. Yang terakhir, biaya pertanggungjawaban biaya. Dalam pertanggungjawaban biaya ini harus sama dengan biaya yang harus dipertanggungjawabkan di atasnya tadi. Biaya yang pertama, biaya unit ditransfer ke persediaan barang jadi, yaitu 40.000 dikali 800 sama dengan 320.000. Dan biaya unit dalam proses persediaan akhir sebesar 0 rupiah. Jadi jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 320.000. Hal ini menunjukkan kesamaan antara jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 320.000 dan pertanggungjawaban biaya sebesar 320.000. Lanjut. Materi selanjutnya yaitu satu departemen tanpa unit dalam proses awal dan ada unit dalam proses akhir.
produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan sistem penentuan biaya proses bersifat homogen dan diproduksi secara terus-menerus, karena perhitungan biaya dalam sistem penentuan biaya proses dilakukan secara periodik, maka dapat terjadi ada sebagian unit produk yang sudah diproses tetapi pada akhir bulan masih dalam proses. Jadi ya, produk di akhir bulan yang masih dalam proses ini akan dilanjutkan pada bulan selanjutnya. Next. Jadi langsung saja ke contoh soal. Jadi diketahui di sini unit dalam proses persediaan awal ada 0 unit, unit masuk proses dalam bulan ini ada 60.000 unit. Lalu unit selesai diproses dan ditransfer ke persediaan barang jadi ada 50.000 unit, dan masih ada unit dalam proses persediaan akhir yang tertera bahan sudah 100% selesai, tenaga kerja sudah 60% selesai, dan overhead pabrik sudah 60% selesai. Itu ada 10.000 unit. Next. Nah, data biaya produksi diketahui sebagai berikut. Bahan ada Rp150.000, tenaga kerja Rp224.000, overhead pabrik diketahui Rp112.000, dan jumlah total biaya produksi ada Rp486.000. Next. Pertama-tama kita akan untuk menyusun laporan biaya produksi, kita akan mencari data kuantitas. Data kuantitas ini diperoleh dari masukan dan keluaran. Masukan diperoleh dari unit dalam proses awal ditambah unit masuk proses. Dari contoh soal tersebut telah diketahui unit masuk prosesnya ada 60.000, jadi tinggal kita tambahkan jumlahnya 60.000, dan keluaran diperoleh dari unit selesai dan ditransfer plus unit dalam proses sama dengan 50.000 unit plus 10.000 unit sama dengan 60.000 unit. Next. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk mengalokasikan jumlah biaya, perlu dihitung biaya per unit untuk setiap jenis biaya. Tapi sebelum itu harus dihitung jumlah unit ekuivalen produksi setiap elemen biaya. Inilah yang membedakan penghitungan yang sebelumnya dengan yang sekarang, yaitu unit ekuivalen sama dengan unit dalam proses dikali persentase selesai, lalu ditambah persediaan barang jadi. Next. Bisa kita lihat di sini unit selesai dalam transfer ke persediaan barang jadi ada 50.000 unit. Jadi kita tulis di bahan, tenaga kerja, dan overhead ada 50.000 unit semua. Lalu kita akan mencari unit ekuivalen dari setiap kategori tersebut. Yang kategori pertama bahan, yaitu 10.000 unit, dikarenakan sisa dari jumlah unitnya tadi yang belum selesai ada 10.000 unit, kita kalikan 100%, jadinya 10.000 unit tetap. Tenaga kerja kita cari dengan 10.000 unit dikalikan 60%, hasilnya 6.000 unit, dan overhead pabrik kita cari dengan 10.000 unit dikali 60%, dan jadinya 6.000 unit juga. Maka kita tambahkan jumlah unit ekuivalennya, kita memperoleh untuk bahan 60.000 unit, untuk tenaga kerja yaitu 56.000 unit, dan untuk overhead 56.000 unit juga. Next. Setelah jumlah unit ekuivalen diketahui, kita bisa menghitung biaya per unitnya dengan cara biaya produksi dibagi unit ekuivalen. Untuk biaya bahan per unit 150.000 kita bagi 60.000, jadinya Rp2,5. Lalu biaya tenaga kerja per unit diperoleh dengan 224.000 dibagi 56.000, jumlahnya Rp4, dan biaya overhead per unit 112.000 dibagi 56.000 per unit, sama dengan hasilnya Rp2, dan total biaya unit per ekuivalennya kita tambahkan
hasil tadi menjadi Rp8,5, dan biaya kita mencari biaya produk selesai, yaitu yang tadi telah selesai dikerjakan pada bulan sebelumnya. Jadi Rp50.000 dikali Rp8,5, totalnya Rp425.000. Next. Pertanggungjawaban biaya. Untuk mencari jumlah yang dibebankan dapat dihitung dengan cara jumlah biaya dibebankan sama dengan jumlah unit dikali persentase penyelesaian dikali biaya per unit. Jadi bisa dilihat di sini biaya bahan dibebankan 10.000 unit dikali 100% dikali Rp2,5, hasilnya 25.000. Biaya tenaga kerja dibebankan 10.000 unit dikali 60% dikali Rp4, jumlahnya 24.000. Dan biaya overhead pabrik dibebankan sama dengan 10.000 unit dikali 60% dikali Rp2, jumlahnya 12.000. Lalu kita akan total jumlah-jumlah tersebut menjadi jumlah biaya per unit dalam proses akhir. Kita dapat nilai sebesar Rp61.000. Biaya yang dibebankan ke unit selesai harus ditambahkan dengan biaya dibebankan ke unit dalam proses akhir. Dan harus sama nominalnya dengan biaya yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Jadi tadi biaya yang dibebankan unit selesai totalnya Rp425.000 ditambahkan dengan biaya per unit dalam proses akhir Rp61.000, totalnya Rp486.000, sama seperti yang tadi ada di contoh soal. Next. Untuk penjurnalannya, biaya bahan baku yang dipakai untuk produksi, jadi di debit barang dalam proses 150.000, di kredit bahan sebesar 150.000. Yang kedua, untuk penjurnalan distribusi biaya tenaga kerja produksi, di debit barang dalam proses sebesar 224.000, dan di kredit gaji dan upah sebesar 224.000. Selanjutnya, penjurnalan biaya overhead pabrik dibebankan barang dalam proses pada debit sebesar 112.000 dan biaya overhead pabrik dibebankan dalam kredit 112.000. Dan yang terakhir, biaya unit selesai dan ditransfer ke persediaan barang jadi pada debit sebesar 425.000 dan barang dalam proses pada kredit sebesar 425.000. Next. Materi selanjutnya yaitu 2 departemen tanpa unit dalam proses awal dan ada unit dalam proses akhir. Jadi 2 departemen yang dimasukkan ini jika pabrik dibagi ke dalam departemen unit yang selesai diproses oleh suatu departemen ditransfer ke departemen berikutnya. Transfer tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap unit tersebut, tetapi juga berpengaruh terhadap biaya yang telah dibebankan ke unit tersebut. Next. Jadi ini bisa dilihat contoh soalnya. Dimasukkan ke dalam proses pada departemen A ada sebesar 60.000 unit, diterima dari departemen A, dari departemen B sebesar 46.000 unit, ditransfer ke departemen B, dari departemen A ini ada 46.000 unit, ditransfer ke persediaan barang jadi, dari departemen B ada 40.000 unit, dan departemen A ada barang yang masih belum selesai, dengan keterangan bahan 100% selesai, tenaga kerja dan overhead 40% selesai. Ada 14.000 unit, dan di departemen B tenaga kerja dan overhead pabrik 70% sudah selesai. Ada 6.000 unit. Data biayanya bisa diketahui bahan pada departemen A sebesar 330.000, tenaga kerja pada departemen A sebesar 361.200 dan overhead pabrik di departemen A sebesar Rp335.400.
Dan pada Departemen B, tenaga kerja 353.600 dan overhead pabrik sebesar 331.000. Jadi sama saja penghitungannya dari bab yang tadi, caranya sama saja, kita cari next. Penghitungannya sama saja dengan materi yang sebelumnya. Kita cari data kuantitasnya dulu, masukan dan keluaran. Masukannya ini hasilnya 60.000, keluaran hasilnya juga 60.000. Terus lalu kita cari unit ekuivalennya. Unit ekuivalen dari Departemen A yaitu 14.000 dikali 100% sama dengan 14.000, tenaga kerja 14.000 unit kali 40% sama dengan 5.600, dan overhead pabrik 14.000 kali 40% sama dengan 5.600 juga. Lalu kita jumlahkan unit ekuivalennya. Bahan diketahui unit ekuivalennya 60.000, tenaga kerja diketahui jumlahnya 51.600, dan begitu juga overhead pabrik 51.600. Next. Lalu kita hitung biaya per unitnya. Bahan diketahui 330.000 dibagi 60.000 unit, jadinya 5,5 rupiah. Tenaga kerja 361.000 dibagi 51.600 unit sama dengan 7 rupiah. Overhead pabrik 335.400 dibagi 51.600 sama dengan 6,5 rupiah. Nah, langsung kita total biaya per unit tadi sebesar 19 rupiah totalnya. Lalu kita hitung biaya yang ditransfer ke Departemen B. Rp14, hasilnya 874.000. Pertanggungjawaban biaya. Biaya dibebankan. Bahan sebesar 14.000 unit dikali 100% dikali 5,5 rupiah, jumlahnya yaitu 77.000. Tenaga kerja 14.000 unit dikali 40% dikali 7 rupiah sebesar 39.200. Dan yang terakhir overhead pabrik 14.000 unit dikali 40% dikali 6,5 rupiah, totalnya 36.400 rupiah. Lalu kita jumlahkan hasil tersebut menjadi 150. Lalu pada perhitungan di Departemen B, kita cari data kuantitasnya sama seperti yang tadi. Masukkan, setelah kita jumlahkan, masukannya sebesar 46.000 unit, keluaran juga sebesar 46.000 unit. Lalu kita cari unit ekuivalennya. Unit ekuivalen bahan sebesar 6.000 unit dikali 100% sama dengan 6.000 unit. Tenaga kerja 6.000 unit dikali 70% sama dengan 4.200 unit, dan begitu juga overhead pabrik sebesar 4.200 unit. Jumlah unit ekuivalen kita jumlahkan. Unit ekuivalen dari yang tadi, jadi bahan 40.000 unit ditambah 6.000 sama hasilnya 46.000 unit. Tenaga kerja 40.000 ditambah 4.200, hasilnya 44.200 unit, dan begitu juga overhead pabriknya. Next. Yang membedakan materi yang ini dengan yang tadi saya jelaskan, ini ada di sini biaya per unit yang diterima dari Departemen A. Ini digunakan untuk menggantikan bahan yang seharusnya ada. Jadi biaya yang diterima dari Departemen A sebesar 874.000 dibagi 46.000 unit sama dengan 19 rupiah. Tenaga kerja 353.600
Rp14.600 dibagi 44.200 unit sama dengan Rp8. Overhead pabrik Rp331.500 dibagi 44.200 sama dengan Rp7,5. Lalu kita total biaya per unitnya yaitu sebesar Rp34,5 dan jumlah biaya barang jadinya 40.000 dikali 34,5 rupiah sama dengan 1.380.000. Lalu kita cari pertanggungjawaban biayanya. Biaya bahan yang dibebankan yaitu 6.000 unit dikali 100% dikali 19 rupiah, hasilnya 114 rupiah. Lalu biaya tenaga kerja dibebankan 6.000 unit dikali 70% dikali 8 rupiah sama dengan 33.600 rupiah. Dan yang terakhir biaya overhead pabrik dibebankan 6.000 unit dikali 70% dikali 7,5 rupiah sama dengan 31.500 rupiah. Lalu hasil tersebut kita jumlahkan dan jumlah biaya unit dalam proses akhirnya diperoleh hasil 179.100 rupiah. Next. Lalu penjurnalannya untuk biaya bahan baku yang dipakai oleh Departemen A, penjurnalan sebesar 330.000 dan bahan dalam kredit sebesar 330.000. Yang kedua, distribusi biaya tenaga kerja produksi barang dalam proses Departemen A sebesar 361.200 dan yang kedua barang dalam proses Departemen B sebesar 353.600 rupiah dalam debit dan pada kreditnya gaji dan upah sebesar 714.800 rupiah. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dibebankan, yaitu pada debit barang dalam proses Departemen A sebesar 335.400 rupiah dan yang kedua barang dalam proses Departemen B sebesar 331.500 rupiah dan pada kreditnya biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 666.900 rupiah. Yang keempat, biaya yang ditransfer dari Departemen A ke B. Barang pada debitnya, barang dalam proses Departemen B sebesar 874.000. Lalu pada kreditnya, barang dalam proses Departemen A sebesar 874.000. Dan yang terakhir, biaya yang ditransfer dari Departemen B ke persediaan barang jadi. Di debit, barang jadi sebesar 1.380.000 dan pada kreditnya barang dalam proses Departemen B sebesar 1.380.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.